Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyerahkan ibadah kita hari ini kepada Tuhan, supaya Tuhan melawat setiap kita, menjamah setiap hati kita. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu hari ini, kami membawa hidup kami, hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Hamba mengundang hadirat-Mu, kami mengundang Engkau hadir Tuhan, untuk menjamah setiap hati umat-Mu. Hamba berdoa karena di dalam rumah-Mu kami percaya ada kuasa, ada mujizat, ada pengurapan, ada pembebasan, ada penghiburan, ada kekuatan yang selalu Tuhan sediakan bagi umat yang percaya kepadamu. Berkaryalah Allah Roh Kudus, jamah setiap kami. Engkau berbicara kepada setiap kami melalui setiap pujian yang kami naikkan, firman yang kami dengar, persembahan yang kami dengar, apapun persembahan yang kami berikan, apapun yang kami lakukan Tuhan, kami mau melakukan bagi Raja di atas segala Raja, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kita semua yang siap beribadah katakan amin, haleluya. Amin, haleluya. Hey. Yes, Lord. Sudah berhenti di masa
Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara sekalian. Baik, kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Ya, yang haus akan firman Tuhan katakan amin. Kita masih berbicara tentang faithful, ya. Minggu yang lalu kita berbicara tentang kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama. Saya akan berikan judul firman Tuhan hari ini adalah tetap setia. Katakan 3, 2, 1, tetap setia. Ya, tetap setia. Hari ini kita akan berbicara, ya, angle-nya bukan dari Tuhan lagi, tapi dari kita. Kalau Tuhan itu setia, Tuhan ingin supaya alive in character, ya, karakternya Tuhan yang setia itu menjadi karakter saya dan saudara. Katakan amin. Saya percaya kalau pasangan ingin, ya, kalau itu suami istri, suami ingin istrinya setia. Amin. Kalau istri ingin suaminya setia, betul? Ya, setia itu bukan artinya bukan setia, bukan setiap tikungan ada gitu ya, bukan ya. Setia, ya. Kalau di sini ada Setiawati, ya kan. Ini pasti orang tuanya ingin supaya anaknya itu menjadi wanita yang setia, nah gitu. Ya, setia kepada Tuhan, setia kepada pasangannya, ya. Menjadi orang yang setia. Tuhan menghendaki supaya setiap orang percaya hidup dalam karakter ilahi, yaitu setia. Tuhan yang adalah Tuhan yang setia di dalam Alkitab kita ini, selain digunakan kata, kemarin minggu yang lalu kita menggunakan kata aman, ya, aman. Akar katanya itu aman, artinya kesetiaan. Tapi ada satu kata dalam bahasa Ibrani, kata ini menjadi kata yang sangat penting kalau orang belajar teologi, sekolah teologi, maka mereka akan ketemu dengan kata ini, saudara. Sebetulnya ada dua kata, yaitu chesed, ya, chesed, saudara ya, bukan keset, saudara ya, bukan ya. Chesed ini bahasa Ibrani, artinya itu kasih setia, ya, dan satunya itu adalah chen. Kita nggak akan bahas chen, ya, tapi kita akan bahas chesed. Chesed itu adalah kata yang sangat penting. Chesed itu adalah bahasa Ibrani, saudara ya. Dan artinya itu apa? Artinya adalah ini, saudara. Nah, saya akan kasih dulu ayatnya, saudara. Ini ayatnya ini, ya, di Mazmur pasal 103 ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Nah, saudara, kata chesed ini memang agak susah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara lengkap. Sama dengan kata shalom, ya. Shalom itu tidak bisa hanya diterjemahkan damai sejahtera, tidak bisa. Ya, karena shalom itu adalah kondisi yang komplit. Ya, di dalam shalom itu ada sehat. Di dalam shalom itu ada kaya, ya. Di dalam shalom itu ada damai, tidak ada musuh, ya. Jadi shalom itu tidak bisa hanya diterjemahkan damai sejahtera, begitu sebetulnya, ya. Nah, sama dengan kata chesed. Chesed ini tidak hanya bisa diterjemahkan dengan setia begitu saja, tidak bisa. Karena maknanya itu dalam sekali, ya. Oke, next slide. Chesed itu artinya kasih yang teguh atas dasar perjanjian. Jadi kalau orang yang berjanji, begitu saudara, ya, lalu kemudian dia akan berjanji untuk setia. Nah, itu arti kata chesed itu di situ, ya. Jadi setia karena ada perjanjian. Kalau orang menikah, ya, itu ada perjanjian, ada covenant. Ya, itu artinya adalah
Setianya karena ada perjanjian. Saudara, di dalam Alkitab kita, saudara, ini Alkitab ini dibagi dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian mengenai keselamatan, saya mau kasih tahu dulu sebelum saya masuk, saudara. Perjanjian mengenai keselamatan, dulu itu lewatnya adalah bangsa Israel itu loh, saudara. Jadi Tuhan itu mau memakai bangsa Israel untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi bangsa Israel itu gagal, saudara. Akhirnya apa? Akhirnya Yesaya ya menyebutkan bahwa Tuhan membuat perjanjian, ya saudara, akan ada seorang dara yang ya melahirkan anak laki-laki, saudara. Dan digenapi di dalam Matius pasal 1 ya saudara ya, bahwa Yesus itu kemudian datang menjadi sang juru selamat, digenapi. Nah, saya mau katakan begini saudara, jadi chesed itu kasih setia yang kemudian digenapi atas dasar perjanjian. Nah, Tuhan kita itu Tuhan yang begitu saudara, Tuhan yang teguh perjanjiannya dan kemudian digenapi. Namun chesed juga berarti kasih setia yang ditunjukkan karena memiliki komitmen, karena ada integritas, ya kesetiaan dan ikatan yang erat gitu saudara. Lalu kesetiaan yang mengandung unsur belas kasihan. Makanya saudara, chesed itu tidak bisa diterjemahkan setia begitu saja, tidak bisa. Ada kata kasihnya. Kasih setiamu yang kurasakan, nggak bisa kesetiaanmu yang nggak bisa hanya itu. Karena apa? Bukan hanya setia, tetapi ada unsur kasihnya itu, saudara. Kasih setia, makanya kata chesed ini, wow, ya bahwa Natal itu karena chesed ini, saudara. Karena Allah itu menggenapi janjinya, ya Dia memberikan kasih setianya kepada manusia sehingga ada Natal. Nah, saudara. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang punya kasih setia seperti itu, tujuannya apa sih saudara? Tujuannya supaya apa? Saya dan saudara itu belajar dari karakternya Tuhan, saudara. Belajar dari karakternya Tuhan ini yang chesed ini, saudara pun bisa chesed. Artinya apa? Saudara itu punya kasih ketika Anda berjanji, janjinya digenapi gitu saudara. Yang saya ambil contoh misalnya kemarin adalah pernikahan. Tolong kalau janji di pernikahan harus digenapi saudara. Amin saudara. Anda berjanji di depan altar dan harus digenapi janjinya. Amin saudara. Janjinya apa sih? Sampai maut yang memisahkan. Kalau maut belum datang, jangan pisah saudara. Nah itulah sebabnya chesed lebih sering diterjemahkan dengan kasih setia saudara. Yaitu kesetiaan yang didasari oleh kasih. Nah ini luar biasa. Manusia apa bisa sih pastor? Bisa. Kita akan belajar bersama-sama. Dari seorang pribadi ya, namanya Yusuf. Kita belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf ini suami Maria. Matius 1 ayat 18 sampai 25 ayatnya saudara. Bagaimana sih kesetiaan Yusuf ini saudara? Kesetiaan dalam hal apa? Kenapa dia bisa disebut setia saudara? Perhatikan baik-baik saudara. Yang pertama saudara, ini saudara. Poin yang pertama yang dimiliki oleh Yusuf adalah ini, next slide. Apa yang Alkitab katakan? Iya. Tadi kan saya mengatakan chesed itu ada unsur integritas, saudara ya. Setia untuk hidup dalam integritas. Yusuf itu hidupnya itu dengan integritas. Coba lihat ayatnya, saudara. Perhatikan ayatnya. Karena Yusuf suaminya, suami Maria, seorang yang tulus hati. Kata tulus hati itu jujur. Tulus itu apa adanya. Tulus itu punya integritas, saudara. Tulus hati.
Lalu menarik, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Perhatikan saudara, apa yang dimiliki oleh Yusuf. Yusuf ini seorang yang luar biasa. Yusuf itu tulus dari kata dikayos. Dikayos itu benar, saudara. Lempeng hidupnya, lurus hidupnya, saudara. Artinya hidup benar, jujur, adil. Nah, saudara, saya mau kasih tahu, kadang orang percaya lalu mengatakan saya mau setia kepada Tuhan. Saudara, setia itu bukan hanya engkau hadir di gereja setiap minggu setia, bukan saudara. Engkau setia itu ya bukan hanya dalam kata-kata dan kemudian kita mengatakan aku mau setia Tuhan. Tidak, tetapi setia itu adalah ini. Unsurnya adalah kita itu harus setia, hidup benar, hidup punya integritas, hidup tulus, jujur, gitu saudara. Nah ini tantangan ini. Yusuf ini luar biasa saudara. Dia itu tidak mau mencemarkan nama istrinya. Perhatikan, orang ini orang yang hidup dengan menjunjung tinggi nama baik, saudara. Nama baik. Orang yang setia dalam integritas khususnya, saudara, dia pasti ngomongnya tentang nama baik, saudara. Nama baik itu lebih penting daripada harta kekayaan. Amsal mengatakan begitu, saudara. Karena orang yang berintegritas, setia dalam hal ini, integritas, saudara, maka dia tidak mau main-main dengan nama baik. Pasti hidupnya itu enggak suka ngapusi, saudara-saudara. Amin, saudara. Di IFGF Living Water enggak ada yang suka ngapusi, enggak ada, saudara. Tapi di tempat lain sana itu, di sana sini ada, di sana saudara ya. Sininya jangan saya sebut ya. Kalau sini berarti di sini ada ya, saudara. Di sana itu banyak yang suka nipu, saudara. Enggak hidup dalam integritas. Ya, perhatikan, saudara. Yusuf tahu ini Maria dalam kondisi berbahaya, saudara. Kalau sampai ketahuan dia hamil sebelum menikah, saudara, hukumannya apa kalau orang Yahudi, saudara? Tahu, saudara? Hukumannya itu diseret, saudara. Dilempari, dirajam. Istilahnya itu dirajam, dilempari batu. Ingat kasusnya pelacur itu, saudara? Ya. Diseret, dilempari batu, saudara. Ini apalagi dia ini ya hamil sebelum menikah. Makanya dia coba tolongin supaya jangan sampai ini menjadi berita sehingga menjadi masalah ini buat Maria. Kenapa? Karena Yusuf ini orang yang hidup dengan integritas. Dia itu sangat taat hukum, saudara. Ya, orang yang sangat taat hukum. Nah itu sebabnya, saudara, kalau saudara belajar untuk setia, setia itu dimulai dari saudara hidup dengan integritas. Setia dalam integritas, hidup benar, tulus, jujur. Katakan amin, saudara. Yang kedua, saudara, setia yang dimiliki oleh Yusuf, apa, saudara? Setia untuk menaati apa yang firman Tuhan katakan, bagaimanapun situasinya. Jadi setia, saudara, ya, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, ya. Tadi saya mengatakan bukan hanya setia melayani, oke bagus setia melayani, tapi ada orang yang kelihatannya setia melayani tapi enggak setia sama firman Tuhan juga ada, saudara. Kelihatannya setia melayani bukan di sini, lagi-lagi bukan di sini ya, di tempat lain, saudara. Kelihatannya setia melayani, saudara, tapi hidupnya tidak setia kepada firman Tuhan. Ada, saudara. Ya, jangan itu dulu. Harus selesai di sini dulu. Setia untuk menaati apa yang firman Tuhan katakan bagaimanapun situasinya. Perhatikan ayatnya, saudara.
Ayatnya mengatakan begini, saudara, perhatikan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Perhatikan, berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, saudara. Apa sih yang disampaikan oleh malaikat, saudara? Saya akan bacakan buat saudara ya. Di dalam Matius pasal 1, ya, ayat ke-20 dan seterusnya saya akan bacakan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ada, saudara, cowok yang begini hebatnya, saudara. Ini posisinya, ini ceweknya sudah mengandung bukan dengan dia loh, saudara. Tapi dia terima untuk dia nikahi, saudara, jadi istrinya. Orang Yahudi kalau masalah hukum nih, waduh, ngeri sekali, saudara. Enggak main-main. Ya, susah sekali bagi seorang Yusuf ini, saudara, untuk seharusnya bisa menaati ini. Karena dia orang yang taat sekali sama hukum. Tapi, saudara, ketika dia dengar firman Tuhan melalui malaikat Tuhan, ya tadi mengatakan, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, begitu dia dengar firman itu, dia enggak tunggu lama. Sudah bangun dari tidurnya. Ini lewat mimpi dikasih tahunya. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Situasinya enggak baik, enggak bagus, enggak enak buat Yusuf, saudara. Itu sebabnya tadi saya katakan, belajarlah untuk setia kepada firman Tuhan, sekalipun situasinya itu enggak enak mungkin buat kita, saudara. Ya, kita kalau milih jangan melakukan firman Tuhan itu. Kalau boleh milih, ini secara manusia. Tapi kalau firman Tuhan berkata A, saudara, maka kalau saudara ingin menjadi anak-anaknya Bapa yang setia, belajar karakternya Bapa, kita harus setia melakukan apa yang firman Tuhan katakan, saudara. Amin, saudara. Tapi percayalah, saudara, kalau Tuhan yang suruh, taat saja. Nanti saudara akan terheran-heran dengan apa yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan yang ngomong, udah nggak usah mikir lagi, langsung saja, saudara. Ya, mengikuti firman Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun, bukan hanya dalam kondisi yang baik saja, tetapi juga dalam situasi dan kondisi yang sulit, ya bahkan nggak enak buat saya dan saudara. Pernah nggak, saudara? Saudara punya situasi yang sulit, tapi saudara justru Tuhan suruh saudara melakukan sesuatu yang lain, saudara. Ya, mungkin saudara pernah mengalami itu. Lakukan saja, saudara. Kalau Tuhan yang berbicara, setia saja, saudara. Taat saja, setia. Setia melakukan kebenaran. Amin, saudara. Oke. Kebenaran dan sisi yang sebelahnya adalah fakta. Kebenaran dan kenyataan. Kebenarannya, ya, faktanya ya. Ini lagi sulit cari duit, pastor. Fakta ya, faktanya begitu kan, sulit cari duit. Ya, ini mau Natal apalagi, pastor, harga cabai melambung tinggi, pastor, ya kan. Telur naik, ya, semua naik, ya kan. Nggak gampang cari duit, pastor. Itu sisi fakta. Tapi kebenarannya yang selalu saya contohkan kan,
anak cucunya orang benar tidak akan meminta-minta. Nah, ini faktanya susah loh. Tapi ada kebenaran ini, saudara. Amin, saudara. Ini faktanya ini, tapi kebenarannya ini. Kalau ikuti saja, imani kebenaran, saudara nggak usah takut yang ini, percayai saja yang ini, ininya nanti ngikut sini, saudara. Saya waktu mendapatkan kebenaran ini, terobosan kebenaran ini, itu langsung saya itu menjadi orang yang tidak pernah takut untuk tidak makan, ngalami kekurangan tuh nggak pernah takut, saudara. Nggak takut, saudara. Kenapa, saudara? Karena ketika kita percaya kebenaran, betul. Waktu saya percaya kebenaran, faktanya ini faktanya. Tapi saya percaya kebenaran. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Tiba-tiba hari ini saya melihat ke situ. Ya ampun, Tuhan itu bisa berkarya dengan cara yang luar biasa, saudara. Yang tidak pernah terpikirkan oleh saya, saudara. Sampai detik ini, saya tidak pernah kekurangan sama sekali, saudara. Saya kalau ngomong begini, sekali lagi saudara, ya bukan bermaksud apa-apa. Saya ingin menguatkan saudara. Jangan pernah takut untuk hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, saudara. Amin, saudara. Dengan firman, Tuhan itu menjadikan langit dan bumi. Kenapa kita harus setia kepada firman? Saudara, tahukah saudara kedahsyatan firman itu? Dengan firman, ya, langit dan bumi itu jadi. Dunia ini jadi hanya karena Tuhan itu berfirman, saudara. Jadi nggak perlu takut, saudara. Kalau engkau hidup di dalam firman, dalam kebenaran, bahkan apa yang sebelumnya tidak ada, Tuhan bisa buat ada, saudara. Amin, saudara. Nah, itulah yang saya mau sampaikan hari ini. Setia bukan hanya engkau setia ke gereja saja, bukan. Tapi engkau harus setia untuk apa? Melakukan kebenaran firman Tuhan, percayai firman Tuhan, setia melakukannya, saudara. Ya, apapun situasinya. Saudara, kalaupun saudara harus menghadapi situasi yang tidak enak, tapi Anda, Tuhan mau supaya pilihannya satu, tetap lakukan, setia kepada firman Tuhan. Apapun, saudara. Amin, saudara. Amin. Next slide, saudara. Saya tutup dengan ini, saudara. Jika Anda tahu bahwa Tuhan mencintai Anda seharusnya tidak pernah meragukan petunjuk darinya. Tahu nggak maksudnya, saudara? Saya ulangi ya. Kalau Anda tahu bahwa Tuhan mencintai Anda seharusnya tidak pernah meragukan petunjuk darinya. Maksudnya begini, kalau ada firman yang disampaikan, pasti firman itu tujuannya adalah untuk kebaikan saudara, pasti. Karena apa? Karena firman itu, ya, itu di belakangnya itu ada kasih setia Tuhan. Kalau firman disampaikan, di balik itu tujuannya adalah untuk kebaikan saudara. Jadi kalau Anda tahu bahwa Tuhan itu mencintai saudara, kita nggak perlu lagi ya untuk ragu untuk setiap firman yang disampaikan oleh Bapa kepada kita, ya, oleh Tuhan kepada kita, ya, melalui ini firman ini, saudara. Jangan pernah ragu. Kenapa, saudara? Karena pasti semuanya untuk kebaikan saya dan saudara. Amin, saudara. Allah menghendaki kita hidup dalam karakternya, yaitu setia, seperti Tuhan itu setia. Ya, kita setia untuk hidup dalam apa? Dalam integritas, hidup benar, saudara. Coba, ayo sekarang jadilah orang yang setia untuk hidup benar, saudara. Percuma kita mengatakan, aku setia pastor ke gereja. Kalau ke gereja tok, tapi nggak hidup benar, nggak ada gunanya, saudara. Nggak ada gunanya. Hanya ngebak-ngebaki gereja, saudara. Karena nggak berubah-berubah hidupnya, kan, saudara. Karena Tuhan mau kalau kita bilang setia, setia itu artinya hidup dalam kebenaran, hidup dalam integritas, saudara. Tulus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, tulus mengasihi pasangan, tulus melayani, hidup dalam integritas, setia dalam integritas. Tapi juga
setia untuk mentaati apa yang firman Tuhan katakan. Bagaimanapun situasinya, saudara. Setia untuk melakukan, untuk mentaati ya, apapun yang firman Tuhan katakan kepada saya dan saudara. Jadilah orang-orang percaya yang meresponi kebenaran firman Tuhan. Ya, di Natal tahun 2023 ini saudara, Desember 2023. Bukan kebetulan temanya faithful, saudara. Kalau sampai titik ini, okelah saudara ada di tempat ini. Sebetulnya bukti saudara itu setia sama Tuhan. Saudara, kalau saya masih melihat Mbak Ismi berdiri di sini, Mbak Ismi setia sama Tuhan. Amin ya Mbak Ismi. Saya melihat Mas Nu megang bass gitu ya, Mas Nu setia melayani Tuhan. Ya, kalau saya bisa melihat Om Philip ini melayani di sini nih, ternyata Om Philip sudah lama di Living Water, saudara. Tahun berapa Ibu ya? 2017 ternyata. Berapa tahun berarti? 6 tahun itu enggak ini loh. Berarti baru pindah ke sini langsung hadir di sini saudara dan melayani Tuhan, main drum saudara. Ya. Kalau masih di sini berarti Om Philip setia sama Tuhan, saudara. Amin, saudara. Ketemu Pak Widianto. Saya ketemu Pak Widianto itu lama sekali dulu di Kompol Maksum. Sekarang malah Pak Widianto ada di tempat ini. Yang menunjukkan Pak Widianto hidup dalam kesetiaan. Haleluya. Amin, saudara. Tapi jangan lupa, bukan hanya setia ke gereja, setia melayani, setialah dengan pasanganmu, saudara. Amin, saudara. Kalau saudara setia atas dasar perjanjian, saudara sedang memiliki karakternya Tuhan dalam hidup saudara. Saya ini ngomong begini, saya rindu jemaat Tuhan itu hidup dalam karakternya Tuhan, saudara. Supaya hidupnya bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Saya ngomong begini serius saudara, saya itu paling concern dengan kehidupan rumah tangga. Saya concern dengan rumah tangga saudara. Saya tidak ingin rumah tangga orang percaya hidup tidak setia, saya enggak mau saudara. Karena itu Tuhan yang menginginkan. Amin saudara. Ya, saya rindu semua rukun diberkati Tuhan semuanya karena setia. Puji nama Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Bapa yang baik. Banyak sekali yang Dia perbuat dalam hidup kita, saudara. Banyak sekali. Kita bersyukur karena Dia Tuhan yang setia. Kasih setianya dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Tuhan mau supaya Anda dan saya juga memiliki karakter seperti karakternya. Setia. Memiliki kasih setia. Mari katakan sama-sama, saudara. Kau berdua di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna,
bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Tuhan, kami mau nilai kebenaran yang kami terima hari ini Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang setia, hidup dalam integritas ya Tuhan. Hidup benar, jujur, tulus. Kami mau setia untuk hidup seperti itu ya Tuhan. Kami juga mau setia untuk melakukan kebenaran. Apapun yang Tuhan katakan, kami mau belajar untuk setia dan mentaatinya. Biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang memiliki karakter seperti Engkau ya Tuhan. Karakter kasih setia itu melekat dalam setiap kehidupan kami semua. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, bahkan membuat nama Tuhan dimuliakan melalui setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan, pada akhirnya angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu, karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering, karena apapun yang diperbuat tanganmu Tuhan akan buat beras. Engkau akan terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya hanya bagimu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama-sama, amin. Haleluya.